Satu hal, Bapak Panglima, terkait soal kepercayaan terhadap pemuda. Kepercayaan terhadap pemuda. Bahwa seperti yang dikatakan oleh Soekarno dan tokoh-tokoh yang lain soal pemuda, saya sangat sepakat. Tetapi satu hal yang tadi disebutkan oleh Bapak Panglima, kita sering bisa terpecah belah oleh kata-kata ego. Aku, kau, kalian. Saya tambahkan kata kalian. Kalianlah pemuda yang berhak untuk menjaga, kalianlah. Sementara kami, ada yang kata yang harus kita jaga bersama, itu kata kita. Saya ingin kita menelaah kata kita. Ya. Kita ini adalah aku, kau, dan kita semua. Ya, jadi untuk menjaga keutuhan dan apapun itu keamanan dan ketahanan negara, saya kira semua harus bekerja sama. Ketika kita sudah mulai merasa terprovokasi, saya kira kita harus bertindak. Dan kita harus perlu tahu provokasinya dari mana. Kita analisis terlebih dahulu. Siapa yang mempunyai ilmu untuk menganalisis? Orang-orang pintar. Gitu. Pejabat-pejabat kita yang memang punya kuasa di situ untuk menganalisis, yang bisa cyber dan segala macamnya. Saya kira itu yang harus ditransparansikan kepada para pemuda, ya, misalkan sebut saja pada para mahasiswa, ya, untuk kita bersama-sama untuk menjaga ketahanan negara ini. Jikalau memang sudah genting, sehingga tidak ada adu domba dan provokasi yang terjadi seperti sekarang-sekarang ini. Jadi isu-isu yang misalkan dilihat di media massa juga jangan terlalu diumbar, kemudian membuat para orang awam ini beranggapan bahwa negara ini ternyata sedang gawat dan kita harus bergerak. Ya, kita beramai-ramai gitu. Ini kan yang terjadi di masyarakat awam. Sementara di masyarakat terpelajar masih menganalisis, masih berpikir. Orang-orang jadi seolah-olah kita terperangkap dalam permasalahan kita sendiri. Para pejabat sibuk memikirkan solusi dan sebagainya, para ulama sibuk memikirkan fatwa dan sebagainya, para pengusaha sibuk memikirkan untung dan sebagainya, mahasiswa sibuk memikirkan nilai, ya masyarakat ya sibuk memikirkan kesejahteraannya mau dikemanakan. Ini yang terjadi. Nah, saya kira itu yang harus saya jaga. Saya tidak punya pertanyaan sudah dilontarkan semua. Saya ingin hanya berpendapat seperti itu, sehingga kata-kata kita harus selalu dikumandangkan, sehingga apapun yang kita akan hadapi, kita bisa hadapi dan bersama. Kita mahasiswa, kita rakyat Indonesia, kita manusia. Billahi taufiq wal hidayah, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Oh, itu masih ada lagi tuh. Cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahri, saya dari Universitas Kadiri. Terima kasih untuk waktunya, Bapak. Di sini saya menanggapi tentang hati-hati provokasi, dan juga bahwa kehancuran NKRI ini adalah nanti bisa karena dari dalam. Nah, yang perlu kita cermati tentang permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini adalah kita di sini tidak mencari siapa yang salah tentang ras atau suatu kelompok, tapi kita menekan di sini bahwa ketika salah satu dari kelompok menghina kelompok lain atau dengan kata-kata yang kurang baik, otomatis itu harus diproses secara hukum. Dan ketika secara hukum itu tidak bisa secara selesai, secara cepat dan lambat, maka kita yang merasa dihina, maka kita akan berusaha untuk mencari jalan dengan beberapa aspirasi yang dimana itu harus selesai, segera menyelesaikan masalah. Nah, secara tanggapan saya di sini adalah ketika permasalahan yang baru saja terjadi ini, itu saya rasa dari pemerintah sendiri adalah bersikap lamban dan tidak segera diselesaikan masalah, dan itu nanti bahayanya itu bisa membuat perpecah belah NKRI.
Nah, saya mohon kepada Bapak sehingga segera diselesaikan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang mungkin terjadi dengan beberapa hal yang lebih besar lagi. Karena ketika penghinaan atau sesuatu yang kurang baik, kurang bernorma, itu ketika orang yang merasa dihina itu tidak puas atau tidak sesuai dengan hukum, maka bisa-bisa itu kita bisa bergerak dengan lebih bahaya gitu. Jadi itu yang perlu dipahami. Yang kedua adalah gini Pak, jadi kita itu sudah berusaha menjadi mahasiswa yang baik, yang teladan. Dan yang perlu kita tekankan di sini adalah kita perlu penekanan pendidikan moral. Itu yang perlu kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, barusan saya mendapat SMS kalau saya harus kembali. Ada rapat oleh Menko Polhukam. Sekali lagi saya sebenarnya ingin meminta aspirasi dari para pemuda, tapi saya jawab dulu bahwa satu, tadi yang menonjol ini yang sekarang menjadi tren sekarang ini, bahwa pemerintah, presiden sudah menyampaikan bahwa tentang permasalahan yang diduga penghinaan terhadap ayat suci Al-Quran, sudah memerintahkan kepada kepolisian untuk melakukan proses hukum secara tegas, transparan, dan secepatnya. Dikasih waktu 14 hari. Dan perlu saya ingatkan, ini langkah Kapolri, saya katakan sudah luar biasa, karena ada keputusan atau telegram Kepolisian Republik Indonesia untuk agar polisi profesional, polisi tidak ditarik-tarik, dan polisi tidak dipengaruhi oleh politik. Maka manakala calon gubernur mendaftarkan belum ditetapkan, terjadi kasus, maka yang boleh diperiksa hanya saksi-saksinya. Tetapi apabila sudah ditetapkan sebagai calon gubernur, maka tidak boleh ada pemeriksaan apapun juga. Setelah selesai pilkada baru ada pemeriksaan. Tetapi Kapolri mengambil langkah karena perintah juga melakukan pemeriksaan, bukan hanya sebagai saksi, yang diduga pun diperiksa Pak Ahok. Ini suatu langkah mengorbankan aturan ini untuk bisa menindaklanjuti ini. Maka yang paling penting adalah kita tunggu apa hasil dari Kepolisian Republik Indonesia, karena kita adalah negara hukum. Tidak mungkin asal orang salah hanya ingin langsung dia akan pakai proses. Nanti kalau tidak polisi juga yang kena, nanti kena peradilan. Jadi ini kemudian saya terima kasih sekali waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak. Karena pemuda, Anda begitu pulang ke rumah masing-masing, ke kampung halaman masing-masing, Anda adalah tempat bertanya. Anda dianggap orang yang bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya apa yang terjadi. Inilah yang perlu. Dan sekali lagi, apabila mendapat informasi yang ada sekarang, informasi sangat liar, bahkan perjalanan hidup saya pun dimasukkan di media sosial. Kemudian saya begini-begini, sampai saya mau dicopot pun dimasukkan. Dan benar-benar luar biasa. Makanya saya harapkan rekan-rekan sekalian adalah tempat bertanya bagi siapapun juga, karena Anda adalah mahasiswa. Maka gunakan fasilitas yang Anda miliki, entah Facebook, pet, dan lain sebagainya, untuk benar-benar mendapat keterangan yang benar, penjelasan yang benar, bukan karena hasutan, sehingga masyarakat bisa lebih cerdik lagi. Tidak banyak atau tidak semua masyarakat yang bisa mendapatkan pendidikan seperti Anda semuanya. Hidup mahasiswa! Karena sejarah telah membuktikan yang membangkitkan perlawanan adalah mahasiswa. Di setiap pergolakan apapun juga yang merubah tatanan hingga Indonesia seperti ini adalah mahasiswa. Yang akan memimpin ke depan bangsa ini juga mahasiswa.
Jadi Anda ke depan bisa memimpin atau tidak tergantung situasi yang sekarang. Saya titipkan bangsa ini kepada Anda semuanya. Selamat berjuang, selamat belajar. Semoga kita menjadi bangsa pemenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Saya pun mempertaruhkan menyampaikan ini karena negara ini ditentukan oleh para pemudanya. Para pemudanya harus tahu betul ancaman yang sebenarnya. Dan ancaman ini nyata. Anda silakan browsing, silakan cari, silakan diskusikan. Nyata. Bahkan persaingan yang ketat. Pada hari Selasa 11 Oktober 2016, Presiden Rusia menyampaikan emergency call yang mengatakan bahwa perintahkan semua pejabatnya memulangkan anggota keluarga masing-masing yang saat ini berada di luar Rusia. Karena dipicu ketegangan Rusia dengan negara-negara barat yang semakin panas sehingga berpotensi pecahnya perang global, maka Presiden Putin harus melindungi penduduknya yang ada di luar negeri, dipulangkan. Ada apa? Karena ini. Karena apa? Indonesia luar biasa. Negara kepulauan terbesar di ekuator. Pap, pohon untuk kertas, kalau di Indonesia 6 tahun bisa dipanen. Tetapi kalau di Eropa minimal 12 tahun baru bisa dipanen. Karena sempat tumbuhan tersebut pada saat musim salju, dia tidur. Untuk bangunnya perlu waktu lama. Jadi perlu 12 tahun. Indonesia pulau terbesar di ekuator dan memiliki garis pantai nomor 2 di dunia panjangnya, walaupun garam masih impor. Luas lautnya 5,8 juta. Indonesia merupakan negara kepercayaan konsumen tertinggi nomor 3 di dunia. Sebagai bangsa yang bisa memasarkan, konsumennya sangat percaya terhadap Indonesia, nomor 3 di dunia. Dan Indonesia negara paling optimis, peringkat nomor 2 setelah China untuk pertumbuhan ekonominya. Maka investor akan berdatangan. Dan kita pernah diingatkan oleh Presiden pertama, kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara di dunia. Dan Presiden Jokowi pada saat disumpah pun mengingatkan, kaya akan sumber daya alam justru dapat menjadi petaka buat kita. Bukan suatu kebetulan, Tuhanlah yang mengingatkan kita, maka kita harus benar-benar waspada peringatan ini. Karena ada invisible hand, tangan-tangan dari luar mendesain, membentuk opini, melemahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan semuanya didesain dari luar yang kadang-kadang kita tidak sadar dalam bentuk apapun juga, seperti yang diingatkan oleh rekan-rekan mahasiswa juga. Contoh saja, saya sedikit menyinggung yang terbaru ini. Penjarakan Ahok itu bergerak dari hati nurani, saya yakin itu. Tetapi kalau sudah berubah, bergeser kepada gulingkan RI 1, harus waspada. Kalau sudah memecah belah NKRI, harus waspada. Kalau sudah itu, maka membagi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia seperti ini, dibagi-bagi antara Australia, Singapura, Malaysia, kemudian Tiongkok yang sudah siap di situ, kemudian ini bisa direbut ISIS, bisa yang ada di Jolo, atau Rusia, tetapi ini yang jelas Amerika Serikat. Bisa aja pembagian seperti itu. Kalau tidak bisa diambil semuanya oleh satu negara, kerjasama aja. Mengapa Papua? Ada orang Papua di sini. Papua adalah sempalan surga yang jatuh ke bumi. Itu lagu dari Papua. Sempalan surga jatuh ke bumi.
Dan orang Hindu apabila ada yang meninggal akan dikremasi, di bawah ada semacam ogoh-ogoh, di atasnya pasti ada anak kesayangannya atau cucu kesayangannya atau orang yang disayangi, pasti membawa burung cendrawasih. Saya tanya di India kok bisa itu. Burung cendrawasih bagi kepercayaan Hindu adalah burung nirwana yang akan memandu arwahnya ke nirwana. Semua tempat yang saya lingkari adalah tempat yang mempunyai potensi, tempat harapan hidup ratusan tahun bagi yang memilikinya. Bagaimana mengatasinya? Tidak ada alternatif lain. Yang saya contohkan tadi, perang kedaerahan, kita harus mempertahankan kebineka tunggal ikaan. Itu adalah suatu kekuatan. Sudah saya ceritakan tadi pada saat pembukaan. Kenapa? Karena Bhinneka Tunggal Ika adalah center of gravity pemersatu bangsa yang luar biasa. Karena kita bisa merdeka Bhinneka Tunggal Ika dulu, maka negara lain juga tahu. Itulah yang akan dipecah-pecah dulu, dengan cara apapun juga, dengan tema apapun juga, mereka berusaha untuk ini. Bila tidak ada Islam, bukan Indonesia. Bila tidak ada Kristen, bukan Indonesia. Bila tidak ada Hindu, bukan Indonesia. Bila tidak ada Buddha, bukan Indonesia. Dan bila tidak ada aliran kepercayaan, bukan Indonesia. Itulah keindonesiaan kita. Itulah keindonesiaan kita yang harus sama-sama kita jaga. 27 tahun lagi bukan waktu yang lama. Belum tentu anak-anak para presiden PEM Nusantara ini bisa duduk seperti ini. Belum tentu. Belum tentu. Kalau para presiden benar-benar tidak mewaspadai semuanya ini, tidak menutup kemungkinan di luar sana mungkin. Sekarang penjajahan sudah mulai dengan cara lain. Ini kita harus jaga kebineka tunggal kita. Kita harus menjaga keindonesiaan kita. Ingat sejarah, sedikit saya cerita sejarah. Kerajaan Sriwijaya mempunyai kekuasaan sampai ke Thailand, bahkan yang mengambil koin kolektor di Selat Malaka itu adalah kerajaan Sriwijaya. Tiba-tiba ada seorang Wangsa Selendra ke Jawa mendirikan negara Mataram kuno atau Medang. Begitu besar, akhirnya kerajaan Sriwijaya tidak senang, menarik pasukannya dari Selat Malaka untuk menyerang Pulau Jawa. Akhirnya Selat Malaka dikuasai oleh kerajaan India Selatan namanya Cholamandala. Lama-lama Kesultanan Islam yang di Sumatera melepaskan diri dari Sriwijaya, dan Sriwijaya punah, bukan dari luar tapi dari dalam sendiri yang mengkeroposkan. Demikian juga Majapahit dengan Pati Gajah Madanya, lebih luas lagi bahkan wilayahnya. Sama. Begitu Raden Hayam Wuruk meninggal, maka mengangkat Kusuma Wardani, anak dari ratunya, seorang wanita. Tetapi anak dari selirnya Raden Wirabumi merasa punya hak mengumpulkan orang-orangnya. Akhirnya kelompok Kusuma Wardani dan Wirabumi berperang dengan besar, namanya perang Paregrek. Majapahit pun punah bukan dari mana-mana, karena dari dalam sendiri. Tidak ada satupun kerajaan yang ada di Indonesia itu bisa dihancurkan dari luar, tidak. Karena kerajaan apapun juga diisi oleh orang-orang yang mengalir jiwa patriot dan kesatria, yang apabila terusik jati dirinya, dia tidak akan takut. Maka kalau menguasai suatu kerajaan, harus dibunuh semua orang kerajaan, baru bisa. Karena mereka tidak takut mati. Sama di hadapan saya juga nggak ada takut mati, betul nggak? Saya sedikit memberikan gambaran tentang sejarah konflik di Arab Spring. Tunisia, konflik antara serikat buruh dengan pemerintah, akhirnya koalisi masuk. Mesir, demonstrasi
masa tuntut jatuhnya pemerintah sama. Libya, perlawanan kaum revolusioner terhadap pasukan setia Gaddafi akhirnya berkembang, akhirnya dianggap teroris Gaddafinya, kemudian langsung dikuasai juga, dan yang menguasai akan pindah ke ekspor dan akan pindah ke Indonesia. Latar belakangnya bukan minyak, tetapi minyak, energi, dan air. Pasti itu. Tinggal nunggu waktunya kalau kita tidak waspada. Arab Saudi yang aman pun terlibat konflik dengan Yaman sekarang. Saya ingatkan, Indonesia penuh dengan potensi, penuh dengan keunggulan, penuh dengan kekuatan. Tetapi satu kelemahan Indonesia, selalu mengatakan aku, bukan kita. Aku bukan kita. Ini kelemahan dari kerajaan-kerajaan, kelemahannya itu. Sehingga mudah diadu domba, mudah dipecah belah. Kalau kita tidak waspada, kita jadi seperti Arab Spring, bisa jadi. Ingat, Bung Karno pernah mengingatkan kepada kita, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bung Karno sangat peka sekali, sudah mengingatkan kita. Maka cegah hasutan, cegah provokasi, cegah adu domba terhadap rakyat,